sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu terlebih dahulu ya. Diana Hadir. Sali Hadir. Fatih. Gak ada kabar dia Bu, soalnya belum izin ya. Iya, belum izin, belum konfirmasi. Ya. Hadir. Aan. Pramuka, Bu. Tadi udah disuruh surat dispennya sih Bu, cuman gak tahu deh. Rizky. Hadir, Ibu. Nah, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian ingat gak minggu kemarin itu Ibu ngajarin materi apa? Konflik sosial, Ibu. Oke, terima kasih Rusdi. Oke, karena kemarin itu Ibu ngajarin materi konflik, sekarang Ibu mau ngajarin materi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Sebelum memasuki pelajaran, jadi di sini Ibu mau ngejelasin dulu, ngasih tahu ke
masyarakat, otomatis kita harus menanganinya dengan baik. Untuk itu perlu adanya pengendalian sosial, yang dimana pengendalian sosial ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga anggota ini dapat bertindak sesuai dengan harapan. Dengan adanya pengendalian sosial ini semoga dapat menjadikan masyarakat memahami, mengenal norma yang menjadi aturan atau tujuan, sehingga mendorong individu atau kelompok untuk mencapai nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Karena tadi sudah menjelaskan dampaknya dan cara mengatasinya, jadi ini Ibu akan menjelaskan pihak-pihak yang berkaitan dalam cara mengatasi gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada keluarga, yang kedua itu masyarakat sekitar lingkungan kehidupan kita sehari-hari, terus yang ketiga yaitu sekolah, yang keempat yaitu media massa, dan yang terakhir yaitu polisi. Karena Ibu sudah menjelaskan tentang gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dari mulai faktor penyebab, apa itu gejala sosial, dampaknya, dan cara mengatasi gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi selanjutnya itu kalian, Ibu mau ngasih tugas kelompok, yaitu kalian harus mencari apa saja gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dampak, terus selanjutnya cara mengatasinya. Oke, biar adil Ibu screen ya buat pembagian kelompok. Iya. Kita udah pembagian kelompok, jadi nanti habis ini kalian punya waktu 5 menit untuk diskusi di kelas. Nanti setelahnya kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian di minggu depan. Bisa juga sih kalau ini. Ini aja masih. Iya, publikasi ini aja. Ya udah, itu juga kayak masuk itu kan sama materinya Ibu Amel. Iya. Udah yang ini aja. Oke, jadi sebelum Ibu keluar, jelaskan kesimpulan pada materi kita hari ini, yaitu gejala sosial. Jadi gejala sosial itu merupakan suatu perubahan atau masalah yang muncul diakibatkan karena interaksi dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi itu dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu yang tadi sudah Ibu jelasin, faktor struktural dan kultural, ekonomi, lingkungan, alam, dan psikologis. Terus juga gejala sosial ini punya dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tadi Ibu sempat menjelaskan tentang gejala sosial itu punya dampak negatif, terus juga dampak negatif ini perlu adanya pengatasan gitu ya. Caranya itu melibatkan keluarga, terus sekolah, masyarakat, dan lembaga yang terkait agar kehidupan sosial ini seimbang dan tertib dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang gejala sosial. Kurang dan lebihnya